Saya tahu, rasanya pulang kerja dengan kaki berat dan kepala penuh. Lampu rumah dimatikan bukan karena disiplin, tapi karena takut tagihan. Makan sudah disederhanakan, rokok sudah lama ditinggal. Tapi anehnya, setiap akhir bulan tetap ada lubang yang harus ditutup dengan hutang. Bukan karena boros, tapi karena hidup memang lebih mahal dari tenaga kita. Video ini bukan untuk mengajari cara jadi kaya atau investasi aneh-aneh. Ini tentang bertahan dengan martabat. Ada 5 langkah kecil yang mungkin tidak enak, tapi nyata untuk menghentikan hutang. Langkah 1. Memutus rantai pajak kemiskinan, sasetan versus grosir. Kita harus jujur, perusahaan besar membuat kemasan saset bukan untuk membantu orang susah, tapi untuk memastikan uang kita yang sedikit itu terus mengalir ke mereka setiap hari. Di dunia keuangan, ini disebut pajak kemiskinan, poverty tax. Orang yang punya uang lebih bisa beli deterjen 2 kilo seharga Rp40.000 yang habis dalam 2 bulan. Kita yang uangnya mepet beli sasetan Rp1.000 per hari. Kelihatannya murah, tapi dalam 60 hari kita habis Rp60.000. Kita membayar Rp20.000 lebih mahal hanya karena kita tidak punya modal untuk beli ukuran besar. Itulah cara sistem membunuh kita pelan-pelan. Masalahnya, 1. Gimana mau beli karungan? Uangnya saja cuma cukup buat harian? Jawabannya bukan kerja lebih keras, tapi kerja sama. Cari 2-3 akan nasib. Cari tetangga, saudara, atau teman kerja yang punya masalah serupa. List kebutuhan pokok. Fokus pada barang yang pasti habis. Beras, minyak goreng, deterjen, sabun mandi, dan gula. Audit harga. Bandingkan harga 1 kardus sabun batang dengan harga eceran di warung. Selisihnya bisa mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per batang. Jika sebulan satu keluarga butuh 5 batang, dikali 3 orang, penghematannya sudah terasa. Sistem bagi rata. Beli ukuran jerigen atau karungan, lalu bagi menggunakan timbangan sederhana di rumah. Ini bukan soal pelit, ini soal survival. Alasan kita beli sasetan seringkali adalah rasa aman palsu. Kita merasa kalau pegang uang tunai Rp10.000 lebih tenang daripada pegang deterjen 1 kilo. Kita takut kalau beli besar, kita jadi boros memakainya. Lawan dengan takaran. Jika sudah beli ukuran besar, jangan dituang sembarangan. Gunakan sendok takar atau bekas tutup botol. Disiplin dalam memakai adalah kunci supaya stok besar benar-benar awet. Amankan selisihnya. Uang Rp15.000 yang berhasil dihemat dari selisih harga grosir tadi, jangan dipakai jajan. Masukkan ke kaleng dana darurat. Tujuan akhir dari langkah ini adalah supaya di rumah Anda ada stok keamanan. Bayangkan, perasaan tenang saat tanggal tua datang, uang di dompet habis, tapi di dapur masih ada beras setengah karung dan minyak goreng yang cukup. Ketenangan mental itulah yang membuat Anda bisa berpikir jernih untuk mencari uang tambahan, bukan malah pusing mencari pinjaman. Jangan biarkan kemasan kecil mendikte masa depan besar keluarga Anda. Membeli sasetan memang meringankan hari ini, tapi memberatkan tahun depan. Berhenti berjuang sendirian, mulailah berkelompok untuk membeli harga yang lebih adil. Pengembangan langkah 2, mengubah motor dari beban menjadi aset tangguh. Banyak orang berpikir bahwa tidak menservis motor adalah cara menghemat uang, padahal yang terjadi adalah kita sedang menumpuk hutang perawatan. Sama seperti hutang uang, hutang perawatan ini punya bunga yang sangat besar. Bunga itu berupa konsumsi bensin yang lebih boros karena mesin tidak sehat, ban yang lebih cepat botak karena tekanan angin tidak dijaga, dan puncaknya, kerusakan komponen vital yang harganya jutaan rupiah. Jangan menunggu uang terkumpul banyak untuk ke bengkel. Gunakan metode cicilan mandiri. Wadah khusus. Siapkan 1 kaleng atau amplop yang diletakkan di dekat kunci motor. Beri tulisan besar, dana darurat motor. Disiplin harian dengan masukan Rp2.000, setara harga 1 gorengan atau sekali parkir setiap kali Anda pulang kerja. Logikanya, dalam 30 hari Anda punya Rp60.000. Uang ini cukup untuk ganti oli rutin setiap bulan atau 2 bulan sekali. Dengan oli yang segar, mesin tidak akan cepat panas dan resiko turun mesin berkurang hingga 80%. Banyak kerusakan mahal terjadi karena kita abai pada tanda-tanda kecil. Sebelum berangkat kerja, luangkan waktu 2 menit untuk cek tekanan ban. Ban yang kempes membuat mesin bekerja 2 kali lebih berat dan bensin lebih boros. Menjaga tekanan ban tetap ideal bisa menghemat ribuan rupiah uang bensin setiap minggu. Dengarkan suara mesin. Jika ada suara kasar yang tidak biasa, jangan dipaksa. Segera bawa ke bengkel untuk dicek. Memperbaiki baut yang longgar sekarang hanya butuh Rp5.000, tapi menunggu baut itu lepas dan merusak mesin bisa butuh Rp500.000.
Jangan sering ganti-ganti bengkel, cari montir yang jujur, bukan yang sedikit-sedikit menyuruh ganti spare part. Membangun hubungan baik dengan satu montir akan membuat Anda lebih mudah mendapatkan bantuan saat kondisi darurat. Ingatlah kalimat ini setiap kali Anda malas menyisihkan Rp2.000 tersebut. Lebih baik saya merasa sedikit kekurangan uang jajan hari ini, daripada saya harus kehilangan harga diri besok karena meminjam uang ke tetangga saat motor saya mogok di tengah jalan. Langkah keempat, berani mengaku tidak punya. Hutang kita seringkali bukan untuk membeli makanan, tapi untuk membeli pengakuan orang lain. Kita takut dicap pelit, takut dianggap susah atau takut tidak diajak kumpul lagi. Inilah yang disebut pajak gengsi. Kita membayar mahal hanya agar orang lain tetap punya pikiran positif tentang kita. Padahal, orang-orang itu tidak akan ada saat kita dikejar debt collector. Mengatakan tidak punya uang memang berat bagi seorang kepala keluarga. Namun kejujuran adalah bentuk kedaulatan diri. Anda bisa menggunakan kalimat yang tegas tapi tetap sopan. Untuk iuran yang belum mendesak, maaf Pak Bu, untuk saat ini anggaran rumah tangga saya sedang penuh untuk keperluan sekolah anak. Kalau ada rezeki lebih di bulan depan, saya kabari lagi ya. Untuk ajakan nongkrong, terima kasih ajakannya, tapi saya lagi ada target tabungan buat servis motor, lain kali ya. Kuncinya, Anda tidak perlu menjelaskan secara detail kondisi keuangan Anda, cukup sampaikan bahwa Anda punya prioritas lain. Tahun 2026 ini, semua orang ingin terlihat sukses di media sosial atau di depan tetangga. Melawan arus ini butuh keberanian besar. Terima kondisi. Mengakui bahwa ekonomi sedang sulit bukan berarti Anda gagal. Itu artinya Anda sedang sadar diri. Orang yang sadar diri jauh lebih kuat daripada orang yang hidup dalam kebohongan finansial. Bangga pada kesederhanaan. Ada kebanggaan tersendiri saat kita bisa tidur nyenyak karena tidak punya beban pikiran menanggung hutang hasil dari gaya-gayaan. Jangan biarkan komentar orang yang tidak memberi Anda makan mengatur cara Anda menggunakan uang. Berani dianggap kurang di mata orang lain adalah langkah pertama untuk menjadi cukup di dalam rumah sendiri. Harga diri yang asli bukan terletak pada seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa kuat kita melindungi keluarga kita dari jerat hutang. Langkah keempat, memasang sabuk pengaman dalam berhutang. Kita harus membagi kebutuhan menjadi dua, kebutuhan nyawa dan kebutuhan gaya. Kebutuhan nyawa, beras, telur, air minum, obat-obatan saat sakit, dan biaya sekolah. Jika untuk ini Anda terpaksa berhutang, itu bisa dimaklumi karena sifatnya darurat. Kebutuhan gaya, cicilan HP yang layarnya lebih besar, kredit TV agar rumah tidak sepi, atau beli baju baru karena ada acara keluarga. Hutang untuk hal ini adalah racun. Prinsip, jika barang tersebut tidak bisa dimakan dan tidak membantu Anda mencari uang, maka barang itu dilarang dibeli dengan cara berhutang. Banyak orang terjebak dalam lingkaran setan karena mereka menggunakan kartu kredit atau paylater untuk hal-hal sepele, seperti jajan atau pulsa. Aturan keras, hapus semua aplikasi kredit instan dari HP Anda. Kemudahan klik sekarang bayar nanti adalah jebakan yang dirancang agar Anda tidak merasa sedang kehilangan uang. Sanksi pribadi, berjanjilah pada diri sendiri, saya tidak akan menambah satupun hutang baru sebelum satu hutang lama lunas. Tanpa aturan ini, Anda hanya akan memindahkan beban dari pundak kiri ke pundak kanan, sementara kakinya makin amblas. Sebelum memutuskan berhutang untuk sebuah barang, cari jalan putar. Rusak, perbaiki. Jika kompor atau alat elektronik rusak, cari tukang servis atau belajar memperbaikinya lewat YouTube. Jangan langsung berpikir kredit yang baru. Butuh, pinjam atau bekas. Jika anak butuh laptop untuk tugas, cari pinjaman ke saudara atau beli barang bekas berkualitas. Gengsi memakai barang bekas jauh lebih terhormat daripada gengsi memakai barang baru tapi hasil hutang. Hutang itu seperti api, dipakai untuk memasak bisa menyambung hidup, tapi kalau dipakai main-main bisa membakar seluruh rumah. Mulai hari ini, buatlah aturan besi. Hutang hanya untuk perut bukan untuk dipamerkan. Jangan gadaikan masa depan anak istri hanya untuk barang mati yang tidak bisa memberi Anda nasi. Langkah kelima, mengubah informasi menjadi tambahan nasi. Di lingkungan perumahan padat atau kampung, banyak orang butuh sesuatu tapi tidak tahu harus mencari kemana. Sementara itu, ada orang yang punya sesuatu tapi tidak tahu cara menjualnya. Jarak antara butuh dan punya inilah yang disebut cuan informasi. Anda tidak perlu punya barangnya, Anda hanya perlu menjadi jembatan yang mempertemukan mereka. Mulailah lebih peka terhadap obrolan di pos ronda, grup WhatsApp warga, atau saat sekedar menyapa tetangga. Jadilah orang yang paling tahu, siapa yang rumah kontrakannya sedang kosong, siapa yang berniat menjual motor atau barang elektronik, siapa yang sedang mencari tukang bangunan, tukang cuci AC atau asisten rumah tangga, siapa yang butuh tenaga tambahan untuk hajatan atau pindahan. Langkah ini tidak butuh Anda berhenti kerja atau buka toko. Gunakan 1 jam setelah pulang kerja atau waktu libur untuk berputar di lingkungan sekitar. Aktif di grup WA, bukan untuk sebar hoaks atau debat, tapi untuk memantau peluang.
Si Bapak A lagi butuh ini, si Bapak B kemarin bilang punya itu. Sambungkan mereka lewat Japri. Jika deal, 50.000 hingga 100.000 rupiah bisa mendarat di dompet Anda tanpa keluar keringat berlebih. Jangan meremehkan uang 20.000 rupiah dari jasa mencarikan kontrakan atau 50.000 rupiah dari menolong orang menjualkan HP bekas. Uang ini adalah uang penyelamat, uang yang bisa membayar uang kas sekolah, membeli gas yang habis mendadak, atau membayar hutang warung tanpa menyentuh gaji pokok. Inilah cara paling realistis bagi pekerja UMR untuk menambah nafas di tahun 2026. Jangan remehkan mulut yang mau bicara dan telinga yang mau mendengar. Di sekitar kita, rezeki seringkali bersembunyi di balik kebutuhan tetangga yang belum terpenuhi. Jadilah orang yang bermanfaat dengan menyambungkan kebutuhan mereka. Tambahan uang dari jasa informasi mungkin tidak membuat Anda kaya dalam semalam, tapi ia cukup untuk memastikan tidak ada lagi lubang hutang baru yang harus Anda gali di akhir bulan. Sampai di titik ini, saya tidak menjanjikan hidup Anda akan langsung berubah jadi mewah dalam semalam. Tapi saya berjanji, jika kita konsisten melakukan langkah-langkah kecil tadi, tidur Anda akan jauh lebih nyenyak karena tidak ada lagi suara tagihan yang menghantui mimpi. Kalau Anda merasa obrolan kita hari ini adalah teman yang Anda butuhkan di tengah kerasnya ekonomi tahun 2026, silakan tekan tombol subscribe. Saya tahu, rasanya pulang kerja dengan kaki berat dan kepala penuh. Lampu rumah dimatikan bukan karena disiplin, tapi karena takut tagihan. Makan sudah disederhanakan, rokok sudah lama ditinggal. Tapi anehnya, setiap akhir bulan tetap ada lubang yang harus ditutup dengan hutang. Bukan karena boros, tapi karena hidup memang lebih mahal dari tenaga kita. Video ini bukan untuk mengajari cara jadi kaya atau investasi aneh-aneh. Ini tentang bertahan dengan martabat. Ada 5 langkah kecil yang mungkin tidak enak, tapi nyata untuk menghentikan hutang. Langkah 1, memutus rantai pajak kemiskinan, sasetan versus grosir. Kita harus jujur, perusahaan besar membuat kemasan saset bukan untuk membantu orang susah, tapi untuk memastikan uang kita yang sedikit itu terus mengalir ke mereka setiap hari. Di dunia keuangan, ini disebut pajak kemiskinan, poverty tax. Orang yang punya uang lebih bisa beli deterjen 2 kilo seharga Rp40.000 yang habis dalam 2 bulan. Kita yang uangnya mepet beli sasetan Rp1.000 per hari. Kelihatannya murah, tapi dalam 60 hari kita habis Rp60.000. Kita membayar Rp20.000 lebih mahal hanya karena kita tidak punya modal untuk beli ukuran besar. Itulah cara sistem membunuh kita pelan-pelan. Masalahnya, 1. Gimana mau beli karungan? Uangnya saja cuma cukup buat harian? Jawabannya bukan kerja lebih keras, tapi kerja sama. Cari 2-3 akan nasib. Cari tetangga, saudara, atau teman kerja yang punya masalah serupa. List kebutuhan pokok. Fokus pada barang yang pasti habis. Beras, minyak goreng, deterjen, sabun mandi, dan gula. Audit harga. Bandingkan harga 1 kardus sabun batang dengan harga eceran di warung. Selisihnya bisa mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per batang. Jika sebulan satu keluarga butuh 5 batang, dikali 3 orang, penghematannya sudah terasa. Sistem bagi rata. Beli ukuran jerigen atau karungan, lalu bagi menggunakan timbangan sederhana di rumah. Ini bukan soal pelit, ini soal survival. Alasan kita beli sasetan seringkali adalah rasa aman palsu. Kita merasa kalau pegang uang tunai Rp10.000 lebih tenang daripada pegang deterjen 1 kilo. Kita takut kalau beli besar, kita jadi boros memakainya. Lawan dengan takaran. Jika sudah beli ukuran besar, jangan dituang sembarangan. Gunakan sendok takar atau bekas tutup botol. Disiplin dalam memakai adalah kunci supaya stok besar benar-benar awet. Amankan selisihnya. Uang Rp15.000 yang berhasil dihemat dari selisih harga grosir tadi, jangan dipakai jajan. Masukkan ke kaleng dana darurat. Tujuan akhir dari langkah ini adalah supaya di rumah Anda ada stok keamanan. Bayangkan, perasaan tenang saat tanggal tua datang, uang di dompet habis, tapi di dapur masih ada beras setengah karung dan minyak goreng yang cukup. Ketenangan mental itulah yang membuat Anda bisa berpikir jernih untuk mencari uang tambahan, bukan malah pusing mencari pinjaman. Jangan biarkan kemasan kecil mendikte masa depan besar keluarga Anda. Membeli sasetan memang meringankan hari ini, tapi memberatkan tahun depan. Berhenti berjuang sendirian, mulailah berkelompok untuk membeli harga yang lebih adil. Pengembangan langkah 2, mengubah motor dari beban menjadi aset tangguh. Banyak orang berpikir bahwa tidak menservis motor adalah cara menghemat uang, padahal yang terjadi adalah kita sedang menumpuk hutang perawatan.
Sama seperti hutang uang, hutang perawatan ini punya bunga yang sangat besar. Bunga itu berupa konsumsi bensin yang lebih boros karena mesin tidak sehat, ban yang lebih cepat botak karena tekanan angin tidak dijaga, dan puncaknya, kerusakan komponen vital yang harganya jutaan rupiah. Jangan menunggu uang terkumpul banyak untuk ke bengkel, gunakan metode cicilan mandiri. Wadah khusus, siapkan satu kaleng atau amplop yang diletakkan di dekat kunci motor, beri tulisan besar, dana darurat motor. Disiplin harian dengan masukan Rp2.000, setara harga satu gorengan atau sekali parkir setiap kali Anda pulang kerja. Logikanya, dalam 30 hari Anda punya Rp60.000. Uang ini cukup untuk ganti oli rutin setiap bulan atau 2 bulan sekali. Dengan oli yang segar, mesin tidak akan cepat panas dan resiko turun mesin berkurang hingga 80%. Banyak kerusakan mahal terjadi karena kita abai pada tanda-tanda kecil. Sebelum berangkat kerja, luangkan waktu 2 menit untuk cek tekanan ban. Ban yang kempes membuat mesin bekerja 2 kali lebih berat dan bensin lebih boros. Menjaga tekanan ban tetap ideal, bisa menghemat ribuan rupiah uang bensin setiap minggu. Dengarkan suara mesin. Jika ada suara kasar yang tidak biasa, jangan dipaksa. Segera bawa ke bengkel untuk dicek. Memperbaiki baut yang longgar sekarang hanya butuh Rp5.000, tapi menunggu baut itu lepas dan merusak mesin bisa butuh Rp500.000. Jangan sering ganti-ganti bengkel, cari montir yang jujur, bukan yang sedikit-sedikit menyuruh ganti spare part. Membangun hubungan baik dengan satu montir akan membuat Anda lebih mudah mendapatkan bantuan saat kondisi darurat. Ingatlah kalimat ini setiap kali Anda malas menyisihkan Rp2.000 tersebut. Lebih baik saya merasa sedikit kekurangan uang jajan hari ini, daripada saya harus kehilangan harga diri besok karena meminjam uang ke tetangga saat motor saya mogok di tengah jalan. Langkah keempat, berani mengaku tidak punya. Hutang kita seringkali bukan untuk membeli makanan, tapi untuk membeli pengakuan orang lain. Kita takut dicap pelit, takut dianggap susah atau takut tidak diajak kumpul lagi. Inilah yang disebut pajak gengsi. Kita membayar mahal hanya agar orang lain tetap punya pikiran positif tentang kita. Padahal, orang-orang itu tidak akan ada saat kita dikejar debt collector. Mengatakan tidak punya uang memang berat bagi seorang kepala keluarga, namun kejujuran adalah bentuk kedaulatan diri. Anda bisa menggunakan kalimat yang tegas tapi tetap sopan. Untuk iuran yang belum mendesak, maaf Pak Bu, untuk saat ini anggaran rumah tangga saya sedang penuh untuk keperluan sekolah anak. Kalau ada rezeki lebih di bulan depan, saya kabari lagi ya. Untuk ajakan nongkrong, terima kasih ajakannya, tapi saya lagi ada target tabungan buat servis motor, lain kali ya. Kuncinya, Anda tidak perlu menjelaskan secara detail kondisi keuangan Anda, cukup sampaikan bahwa Anda punya prioritas lain. Tahun 2026 ini, semua orang ingin terlihat sukses di media sosial atau di depan tetangga. Melawan arus ini butuh keberanian besar. Terima kondisi. Mengakui bahwa ekonomi sedang sulit bukan berarti Anda gagal. Itu artinya Anda sedang sadar diri. Orang yang sadar diri jauh lebih kuat daripada orang yang hidup dalam kebohongan finansial. Bangga pada kesederhanaan. Ada kebanggaan tersendiri saat kita bisa tidur nyenyak karena tidak punya beban pikiran menanggung hutang hasil dari gaya-gayaan. Jangan biarkan komentar orang yang tidak memberi Anda makan mengatur cara Anda menggunakan uang. Berani dianggap kurang di mata orang lain adalah langkah pertama untuk menjadi cukup di dalam rumah sendiri. Harga diri yang asli bukan terletak pada seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa kuat kita melindungi keluarga kita dari jerat hutang. Langkah keempat, memasang sabuk pengaman dalam berhutang. Kita harus membagi kebutuhan menjadi 2, kebutuhan nyawa dan kebutuhan gaya. Kebutuhan nyawa, beras, telur, air minum, obat-obatan saat sakit, dan biaya sekolah. Jika untuk ini Anda terpaksa berhutang, itu bisa dimaklumi karena sifatnya darurat. Kebutuhan gaya, cicilan HP yang layarnya lebih besar, kredit TV agar rumah tidak sepi, atau beli baju baru karena ada acara keluarga. Hutang untuk hal ini adalah racun. Prinsip, jika barang tersebut tidak bisa dimakan dan tidak membantu Anda mencari uang, maka barang itu dilarang dibeli dengan cara berhutang. Banyak orang terjebak dalam lingkaran setan karena mereka menggunakan kartu kredit atau pay later untuk hal-hal sepele, seperti jajan atau pulsa. Aturan keras, hapus semua aplikasi kredit instan dari HP Anda. Kemudahan klik sekarang bayar nanti adalah jebakan yang dirancang agar Anda tidak merasa sedang kehilangan uang. Sanksi pribadi, berjanjilah pada diri sendiri, saya tidak akan menambah satupun hutang baru sebelum satu hutang lama lunas. Tanpa aturan ini, Anda hanya akan memindahkan beban dari pundak kiri ke pundak kanan, sementara kakinya makin amblas. Sebelum memutuskan berhutang untuk sebuah barang, cari jalan putar. Rusak, perbaiki. Jika kompor atau alat elektronik rusak, cari tukang servis atau belajar memperbaikinya lewat YouTube. Jangan langsung berpikir kredit yang baru. Butuh,
pinjam atau bekas. Jika anak butuh laptop untuk tugas, cari pinjaman ke saudara atau beli barang bekas berkualitas. Gengsi memakai barang bekas jauh lebih terhormat daripada gengsi memakai barang baru tapi hasil hutang. Hutang itu seperti api, dipakai untuk memasak bisa menyambung hidup, tapi kalau dipakai main-main bisa membakar seluruh rumah. Mulai hari ini, buatlah aturan besi. Hutang hanya untuk perut bukan untuk dipamerkan. Jangan gadaikan masa depan anak istri hanya untuk barang mati yang tidak bisa memberi Anda nasi. Langkah kelima, mengubah informasi menjadi tambahan nasi. Di lingkungan perumahan padat atau kampung, banyak orang butuh sesuatu tapi tidak tahu harus mencari kemana. Sementara itu, ada orang yang punya sesuatu tapi tidak tahu cara menjualnya. Jarak antara butuh dan punya inilah yang disebut cuan informasi. Anda tidak perlu punya barangnya, Anda hanya perlu menjadi jembatan yang mempertemukan mereka. Mulailah lebih peka terhadap obrolan di pos ronda, grup WhatsApp warga, atau saat sekedar menyapa tetangga. Jadilah orang yang paling tahu, siapa yang rumah kontrakannya sedang kosong, siapa yang berniat menjual motor atau barang elektronik, siapa yang sedang mencari tukang bangunan, tukang cuci AC atau asisten rumah tangga, siapa yang butuh tenaga tambahan untuk hajatan atau pindahan. Langkah ini tidak butuh Anda berhenti kerja atau buka toko. Gunakan 1 jam setelah pulang kerja atau waktu libur untuk berputar di lingkungan sekitar. Aktif di grup WA, bukan untuk sebar hoaks atau debat, tapi untuk memantau peluang. Si Bapak A lagi butuh ini, si Bapak B kemarin bilang punya itu. Sambungkan mereka lewat Japri. Jika deal, Rp50.000 hingga Rp100.000 bisa mendarat di dompet Anda tanpa keluar keringat berlebih. Jangan meremehkan uang Rp20.000 dari jasa mencarikan kontrakan atau Rp50.000 dari menolong orang menjualkan HP bekas. Uang ini adalah uang penyelamat, uang yang bisa membayar uang kas sekolah, membeli gas yang habis mendadak, atau membayar hutang warung tanpa menyentuh gaji pokok. Inilah cara paling realistis bagi pekerja UMR untuk menambah nafas di tahun 2026. Jangan remehkan mulut yang mau bicara dan telinga yang mau mendengar. Di sekitar kita, rezeki seringkali bersembunyi di balik kebutuhan tetangga yang belum terpenuhi. Jadilah orang yang bermanfaat dengan menyambungkan kebutuhan mereka. Tambahan uang dari jasa informasi mungkin tidak membuat Anda kaya dalam semalam, tapi ia cukup untuk memastikan tidak ada lagi lubang hutang baru yang harus Anda gali di akhir bulan. Sampai di titik ini, saya tidak menjanjikan hidup Anda akan langsung berubah jadi mewah dalam semalam. Tapi saya berjanji, jika kita konsisten melakukan langkah-langkah kecil tadi, tidur Anda akan jauh lebih nyenyak karena tidak ada lagi suara tagihan yang menghantui mimpi. Kalau Anda merasa obrolan kita hari ini adalah teman yang Anda butuhkan di tengah kerasnya ekonomi tahun 2026, silakan tekan tombol subscribe.